Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan atau memaparkan materi yaitu mengenai teori landasan kurikulum 2013 dan model pendekatan yang digunakan pada kurikulum 2013. Sebelumnya, saya perkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 4 ini, yaitu diantaranya ada Muhammad Farhan atau saya sendiri, lalu ada Rizky Eka Pratiwi, ada Ani Muslimah, dan yang terakhir ada Ayu Dia Sekar Pinuji. Langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai latar belakang. Kurikulum 2013 mengarahkan para guru ke pengubahan paradigma belajar mengajar. Menyadari pentingnya bahasa sebagai media penyampaian pesan dalam kurikulum 2013, pemerintah memberikan porsi dan kedudukan istimewa pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Mendorong kemampuan peserta didik untuk menghasilkan karya kontekstual baik individu maupun kelompok. Maka sangat disarankan menggunakan pendekatan pembelajaran yang menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah atau project based learning. Selanjutnya yaitu ada landasan proses berbasis kompetensi. Rekonstruksi proses pembelajaran 2013 mengacu pada 3 teori pokok, yaitu tentang sikap yang diadopsi dari taksonomi pembelajaran oleh Cartwell, lalu ada teori keterampilan mengacu pada teori The Innovators DNA yang dipopulerkan oleh Jeff Dyer, dan kompetensi pengetahuan tetap berpedoman pada taksonomi Bloom. Langsung saja kita masuk ke kompetensi yang pertama, yaitu kompetensi sikap Cartwell. Kompetensi ini digunakan sebagai acuan dalam pengembangan sikap peserta didik. Dalam kompetensi ini, terdapat 5 hal yang perlu kita ketahui, yaitu yang pertama ada receiving atau menerima, yaitu merujuk pada kesediaan siswa untuk ikut terlibat dalam fenomena tertentu. Lalu ada responding atau merespon, yaitu merujuk pada peran aktif sebagai bagian dari siswa. Yang ketiga ada valuing atau menilai, yaitu berkaitan dengan sikap menghargai. Lalu yang keempat ada organization atau organisasi, yaitu berkaitan dengan penyatuan nilai-nilai yang berbeda, mengatasi konflik, dan membangun sistem nilai yang konsisten. Dan yang kelima ada characterization by a value of value set, yaitu pembangunan karakter berdasarkan nilai-nilai yang ada. Selanjutnya yaitu mengenai kompetensi keterampilan Jeff Dyer. Kurikulum 2013 menggunakan teori ini untuk merumuskan konsep pengembangan keterampilan peserta didik. Dalam kompetensi ini terdapat 5 hal yang perlu untuk diperhatikan, yaitu yang pertama ada observing atau mengamati, yaitu menumbuhkan sikap sebagai penemu sehingga peserta didik diarahkan untuk mengamati dunia luar. Sehingga peserta didik akan memiliki kebiasaan untuk mengamati bagaimana sesuatu bekerja dan akan sensitif bila sesuatu tidak bekerja secara semestinya. Selanjutnya yaitu ada questioning atau menanya. Pada tingkatan ini, pelajar mulai menanyakan mengapa dan bagaimana suatu proses bisa terjadi, sehingga konsep bertanya ini merupakan katalisator kreatif yang ada di dalam sikap penemu. Yang ketiga yaitu ada experimenting atau bereksperimen. Peneliti akan mengamati, bertanya, dan menyediakan data tentang masa lalu dan masa kini, lalu melakukan eksperimen sehingga menghasilkan sesuatu yang bisa dimanfaatkan di masa depan. Yang keempat yaitu ada associating atau menghubungkan, yaitu asosiasi menggunakan beberapa pertanyaan prinsip, yaitu apa ini, di mana ini terjadi, dan bagaimana ini terjadi. Yang kelima ada communicating atau networking atau mengkomunikasikan, membuka jaringan, yaitu peserta didik diarahkan untuk bertemu dengan orang-orang dengan latar belakang berbeda sehingga dapat membuka jaringan yang lebih luas. Dan kompetensi yang ketiga yaitu kompetensi pengetahuan Bloom. Kompetensi ini mengacu pada teori kompetensi pengetahuan dari Bloom. Dalam kompetensi ini terdapat 5 hal yang perlu untuk diketahui, yaitu ada knowing atau mengetahui, yaitu di mana siswa menghafal dan mengingat tanpa bukti pemahaman. Lalu ada understanding atau memahami, yaitu memahami konsep dan mampu mendeskripsikan. Yang ketiga ada applying atau menerapkan atau mengaplikasikan, yaitu menggunakan pengetahuan untuk menyelesaikan suatu masalah. Yang keempat ada analyzing atau menganalisis, yaitu mengidentifikasi komponen konsep sehingga struktur organisasi dapat dipahami.
Dan yang terakhir ada evaluating atau mengevaluasi, yaitu memberikan penilaian terhadap suatu ide. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Pratiwi akan melanjutkan presentasi mengenai penguatan proses melalui model pembelajaran. Yang pertama ada model tematik terpadu. Di sini, esensi pembelajaran tematik berupaya memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik. Nah, dalam tematik integratif sendiri, pendidikan berperan sebagai ilustrator dan mediator dalam pembelajaran karena proses pembelajaran ditekankan pada kemampuan peserta didik untuk mengorganisasikan pengalaman mereka. Jadi di sini peserta didik tidak lagi sekedar menerima kemampuan kognitif, namun juga kemampuan menganalisa hingga menyimpulkan suatu pengetahuan yang diperoleh. Nah, menurut Hilda Karl sendiri, karakteristik pembelajaran tematik dibagi menjadi 4. Yang pertama ada holistik, yang kedua bermakna, yang ketiga ada otentik, yang keempat ada aktif. Holistik sendiri ini merupakan peristiwa atau topik yang diamati dalam berbagai sudut pandang sekaligus. Kemudian yang bermakna itu merupakan jalinan struktur pada peserta didik yang terbentuk sehingga akan berdampak pada pemaknaan materi yang dipelajari. Kemudian otentik sendiri, pembelajar tematik memungkinkan peserta didik memahami secara langsung konsep dan prinsip yang akan dipelajari. Yang terakhir aktif, kurikulum 13 menggunakan pendekatan inquiry di mana siswa dapat berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Sedangkan Jacob dan Fitch memaparkan bahwa keterkaitan dan keterhubungan antara berbagai disiplin ilmu dalam pembelajaran tematik dibagi menjadi 6. Yang pertama ada paralel disiplin, kemudian ada lintas disiplin atau cross disciplinary, yang ketiga ada pluridisiplin, yang keempat ada multidisiplin, yang kelima ada interdisiplin, dan yang keenam ada keintegratifan hari. Nah, paralel disiplin ini pembelajar akan mengurutkan suatu pembelajaran dengan pelajaran lain, di mana semuanya itu berkaitan menjadi suatu isu atau konsep yang sama. Kemudian lintas disiplin ini pembelajaran yang memandang suatu bidang studi atau perspektif bidang studi lain. Kemudian pluridisiplin ini pembelajaran yang menghubungkan antara dua bidang studi yang berbeda dengan menggunakan sebuah tema. Yang keempat ada multidisiplin, pembelajaran yang bertolak dari suatu tema dengan mengusung satu bidang studi inti. Kemudian yang kelima ada interdisiplin, di mana pembagian pembelajaran yang secara sadar menghubungkan tujuan, isi, dan kegiatan belajar dari berbagai bidang studi yang berbeda. Kemudian yang terakhir ada keintegratifan hari atau program pembelajaran sehari atau full day program yang didasarkan pada tema utama dan masalah yang program lengkap atau kompleks program. Yang kedua ada pendekatan saintifik atau ilmiah, di mana pendekatan saintifik ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik dalam mengenal dan memahami berbagai materi yang digunakan. Dipaparkan oleh Majid bahwa penerapan pendekatan saintifik dalam pembelajaran harus memenuhi 3 prinsip utama. Bahwa penerapan pendekatan saintifik dalam pembelajaran harus memenuhi 3 prinsip utama. 3 prinsip utama tersebut yaitu yang pertama, peserta didik aktif. Dalam hal ini termasuk inquiry based learning atau pembelajaran berbasis penelitian, cooperative learning atau belajar berkelompok, dan belajar berpusat kepada peserta didik. Kemudian prinsip yang kedua ada assessment, yaitu pengukuran kemajuan belajar peserta didik yang dibandingkan dengan target pencapaian tujuan belajar. Kemudian prinsip yang ketiga yaitu keberagaman. Keberagaman mengandung makna bahwa dalam pendekatan saintifik ini membawa konsekuensi peserta didik unik, kelompok peserta didik unik, termasuk keunikan dari kompetensi, materi, instruktur, pendekatan dan metode mengajar, serta konteks. Berdasarkan 3 prinsip tersebut, dapat dikorelasikan dalam langkah pendekatan saintifik yang digunakan dalam pembelajaran di kurikulum 2013, yaitu mengamati, menanya, mencoba, mengolah,
menyajikan, menyimpulkan, dan mencipta. Yang selanjutnya ada discovery learning. Menurut Dewey dan Piaget, discovery learning meliputi model pembelajaran dan strategi yang fokus pada keaktifan, memberikan kesempatan belajar bagi peserta didik. Bicknell, Holmes, dan Hoffman 2000 menggambarkan 3 unsur utama discovery learning, yaitu yang pertama, mengeksplorasi dan memecahkan masalah untuk membuat, mengintegrasikan, dan menggeneralisasi pengetahuan. Kemudian, unsur yang kedua yaitu dilakukan atau dimotori oleh peserta didik kegiatan berbasis ke aktivitas yang urutan dan frekuensi ditentukan oleh peserta didik. Kemudian, unsur yang terakhir yaitu kegiatan untuk mendorong pengintegrasian pengetahuan baru ke dalam pengetahuan dasar yang telah dimiliki oleh peserta didik. Lebih lanjut, Castranova memaparkan 5 strategi yang dapat digunakan agar discovery learning berbeda dengan pengajaran tradisional. 5 perbedaan yang paling mendasar dari model discovery learning yaitu: yang pertama, lebih mengedepankan pembelajaran aktif daripada pembelajaran yang pasif. Kemudian yang kedua, belajar lebih berorientasi pada proses daripada isi. Yang ketiga, kegagalan merupakan suatu hal yang penting. Yang keempat, diperlukan umpan balik. Dan yang kelima, pemahaman yang mendalam. Di dalam model discovery learning terdapat 5 konsep. Konsep yang pertama yaitu melalui model discovery learning, selama proses pembelajaran, peserta didik dituntut untuk aktif. Kemudian, konsep yang kedua yaitu fokus pembelajaran bergeser dari menekankan produk akhir ke proses. Fokus dari model discovery learning adalah belajar bagaimana menganalisis dan menginterpretasikan informasi untuk memahami apa yang sedang dipelajari, bukan hanya memberikan jawaban yang benar dari menghafal. Yang ketiga merupakan kegagalan. Dalam model pembelajaran discovery learning, kegagalan merupakan suatu keadaan yang dianggap positif. Karena model discovery learning ini tidak hanya berfokus pada jawaban yang benar atau salah, dan para ahli juga berpendapat bahwa melalui kegagalan ini siswa akan belajar sesuatu yang baru. Lalu selanjutnya yang keempat yaitu ada proses umpan balik. Umpan balik ini merupakan proses yang penting pula di model pembelajaran discovery learning ini, karena siswa dituntut untuk aktif menanggapi apa yang disampaikan. Lalu yang kelima adalah belajar yang mendalam. Nah, dalam model pembelajaran discovery learning ini, siswa diberikan kesempatan untuk belajar yang lebih mendalam sehingga peserta didik dapat menginternalisasikan konsep pembelajaran pada dirinya sendiri. Selanjutnya adalah problem-based learning. Menurut Majid, problem-based learning atau pembelajaran berbasis masalah merupakan sebuah model pembelajaran yang menyajikan masalah kontekstual sehingga merangsang peserta didik untuk belajar. Nah, tujuan dari pembelajaran berbasis masalah ini agar peserta didik memiliki keterampilan untuk menyelidiki dan mengatasi masalah, sehingga peserta didik diharapkan dapat menjadi pembelajar yang mandiri. Menurut Arens, ada beberapa fitur utama dari pembelajaran berbasis masalah, yaitu yang pertama ada permasalahan autentik. Maksudnya di sini adalah permasalahan-permasalahan yang akan dihadapi siswa mirip dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi di kehidupan nyata, yaitu bukan permasalahan-permasalahan yang dapat diselesaikan dengan jawaban sederhana.
Lalu yang kedua ada fokus interdisipliner. Nah, pemecahan masalah menggunakan pendekatan interdisipliner. Maksudnya di sini agar siswa berpikir secara struktural dan belajar menganalisis suatu masalah dari berbagai perspektif ilmu. Lalu yang ketiga ada investigasi autentik, yaitu di mana peserta didik diharuskan melakukan investigasi autentik, yaitu berusaha menemukan solusi dari suatu masalah secara real. Cara menemukan solusinya yaitu dengan menganalisis, menetapkan masalah, melakukan hipotesis, hingga dapat menarik kesimpulan. Lalu yang selanjutnya adalah produk. Nah, pembelajaran berbasis masalah ini menuntut peserta didik untuk mengkonstruksikan produk sebagai hasil dari investigasi, yang mana produk ini nantinya berbentuk makalah ataupun materi yang dideskripsikan dan didemonstrasikan kepada orang lain. Yang kelima yaitu ada kolaborasi. Nah, kolaborasi peserta didik dalam pembelajaran berbasis masalah ini mendorong penyelidikan dan dialog bersama yang nantinya dapat mengembangkan keterampilan berpikir dan juga keterampilan sosial dari peserta didik. Selanjutnya ada project based learning atau pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek ini merupakan metode pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media, yaitu di mana peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, hingga informasi untuk menghasilkan media untuk dilakukan sebagai hasil belajar nanti. Nah, project based learning ini memiliki beberapa keuntungan, yaitu yang pertama meningkatkan motivasi belajar peserta didik, yang kedua meningkatkan kemampuan pemecahan masalah peserta didik, yang ketiga membuat peserta didik lebih aktif, yang keempat meningkatkan kemampuan kolaborasi peserta didik, yang kelima mendorong peserta didik untuk mengembangkan dan mempraktikkan keterampilan komunikasi yang mereka miliki, lalu yang keenam